Hey yo, welcome back to my channel. Apa kabarnya nih brosis semuanya dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Balik lagi di channel Batista Adventura dan pada video kali ini aku mau menceritakan pengalamanku part yang kedua. Part yang pertama sudah aku upload minggu lalu dan part pertama itu aku menceritakan pengalaman dari SD sampai SMA. Dan part yang kedua ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku duduk di bangku kuliah. Kegiatan-kegiatan apa saja yang aku ikuti selama kuliah, akan aku sharekan pada video kali ini. Mungkin brosis yang belum sempat menonton videoku yang pertama bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ini. Karena part pertama dan part kedua ini ada kesinambungannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan, jangan lupa brosis semuanya untuk like, subscribe channelku Batista Adventura karena channel ini masih sangat baru mau 2 minggu channelnya, makanya aku sangat membutuhkan bantuan dari brosis semuanya untuk like dan subscribe karena dengan bantuan tersebut membuat aku tambah semangat untuk membuat konten-konten YouTube yang tentu saja menarik, informatif, yang dapat menghibur brosis semuanya. Oke, kita akan mulai dalam pembicaraan kita pada hari ini. Stay tune, tetap di channelku. Mari kita lihat apa yang ada di sekitar sini. Ini sudah ada di halaman Instagramku. Aku akan menceritakan pengalamanku berdasarkan Instagram. Karena pengalaman-pengalaman aku selama kuliah juga aku sharekan di Instagram. Dan buat brosis yang belum memfollow IG aku, bisa di-follow IG @batista_007. Di situ aku, kita saling berbagi, kita saling mengenal satu sama lain, brosis. Ya, kita mulai saja. Ini apa yang terjadi? Kita refresh dulu. Nah, ini ada foto-foto aku waktu sudah wisuda kemarin, bulan Februari 2020. Kita mulai dari semester pertama. Semester pertama itu aku masuk bulan Agustus tahun 2016. Aku masuk ke Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogja melalui jalur rapot. Karena waktu itu sekolah aku bekerja sama, ada seperti link kerjasama antara sekolahku dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan aku masuk lewat jalur rapot. Jalur rapot itu dia hanya dilihat dari nilai semester 1 sampai semester 5. Dan tidak melalui tes. Itu pun ada diskonnya. Makanya waktu itu aku bulan Januari sudah daftar, dan bulan Maret itu sudah ada pengumumannya, brosis. Pengumumannya bulan Maret atau bulan April? Aduh, kok mati? Bulan Maret atau bulan April gitu sudah ada pengumumannya, dan aku keterima di Fakultas Hukum Atmajaya melalui jalur rapot. Kemudian di jalur yang lain juga ada sebenarnya di jalur antara atau apa, tapi di jalur rapot ini tinggal masuk aja tanpa perlu adanya tes dan sebagainya. Ya, ini masih menunggu proses, masih loading karena sudah 200-an pos dari semester 1. Nah, ini waktu aku masih zaman-zamannya mencari sekolah. Mencari sekolah, mencari universitas. Karena waktu ini aku ikut tes SBMPTN gagal, terus aku juga ikut ujian mandiri dari beberapa PTN, baik itu di Surabaya, kemudian di Semarang, terus di Jogja juga, semuanya nggak ada yang keterima, gagal semua. Makanya, ini ada komen ini, Robin temenku, Batista, Eva, Atma, iya Rob. Karena sudah tidak ada pilihan lain, bukan pilihan sih, karena memang aku pilihnya di sini untuk swasta, tapi kan siapa yang mana tahu kan, namanya juga mencoba, mana tahu bisa keterima di PTN, tapi Tuhan berkehendak lain, ya oke lah aku masuk ke Eva Atma tahun 2016. Nah nih, Agustus 2016 ini masih liburan di Surabaya. Kemudian, nah ini, mulai masuk semester 1, itu kan diawali dengan adanya inisiasi fakultas selama 1 minggu.
kemudian dilanjutkan dengan inisiasi universitas selama 1 hari penuh, dari pagi sampai malam. Kalau menurut aku, inisiasi yang paling berkesan itu adalah inisiasi yang fakultas. Mengapa? Karena di inisiasi fakultas itulah kita betul-betul dibentuk karakternya atau karakter building. Kemudian juga kita ditanamkan beberapa soft skill yang tentu berguna bagi kita ketika kita masuk ke dunia perkuliahan. Karena kan ini masih masa transisi kan, dari SMA yang masih jiwa-jiwa sekolah masuk ke dunia mahasiswa, masuk ke dunia yang sekolah. Jadi betul-betul inisiasi fakultas itu membentuk kita, karakter building kita untuk siap masuk ke dunia perkuliahan. Setelah inisiasi fakultas selesai selama seminggu, masuk ke minggu pertama pelajaran atau mata kuliah itu dimulai. Nah, ini merupakan kepanitiaan aku yang pertama kali aku masuk ke Fakultas Hukum Atmajaya Jogja, yaitu ada Common Law. Entah kenapa, tiba-tiba aku dan beberapa teman aku, berempat atau berlima tuh ya, dari satu PK itu semacam kelompok, di kelompok inisiasi, itu kami ditunjuk untuk turut terlibat atau turut berperan lah dalam kepanitiaan ini, Common Law. Di Common Law ini aku masuk dalam divisi keamanan. Dan ini pertama kali panitia yang pertama kali aku ikuti. Ini fotoku waktu aku masih terlihat unyu, masih kurus. Beda dengan sekarang sudah melebar ke samping. Iya, melebar ke samping, masa ke atas, Bu. Ini waktu kami ada tugas namanya Jogja Istimewa. Jadi tugas Jogja Istimewa itu adalah program dari kantor budaya di Atmajaya untuk mengenalkan kita kepada budaya Jogja. Makanya dengan adanya Jogja Istimewa ini, kita diminta untuk pergi ke tempat wisata yang ada di Jogja. Bukan hanya sekedar melihat, tapi juga untuk mempelajari. Karena ketika kami sampai di Taman Sari nih, kami waktu itu di Taman Sari, kami langsung didatangi tour guide-nya. Dia bilang, dari Atmajaya ya? Iya Pak, langsung diantarkan, langsung dijelaskan sejarahnya dari Taman Sari ini, tempat-tempatnya, dan sebagainya. Ini memang bagus sih, cocok Jogja Istimewa bagi mahasiswa-mahasiswa baru nantinya. Dan ini program Jogis atau Jogja Istimewa tuh kegiatan rutin yang dilakukan oleh Universitas Atmajaya Jogja. Semester 1, ini juga semester 1 kepanitiaan aku yang kedua, itu dari Lembaga Belajar Mahasiswa. Di sini aku berperan di divisi perkap atau perlengkapan. Jadi divisi inilah yang berperan untuk menyediakan segala alat, sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang jalannya acara. Seperti mic, kemudian tempat, pokoknya semuanya perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dari setiap divisi itu kita yang nyiapin. Itu namanya divisi perlengkapan. Jadi buat mungkin ada teman-teman, mungkin ada panggilannya di sini ada brosis yang dari Universitas Atmajaya dan mungkin mau calon mahasiswa baru atau masih semester awal di tahun ini, itu kalian bergabunglah dengan organisasi yang ada di kampus maupun di universitas. Mengapa nanti akan aku jelaskan di belakang. Ini masih pengalamanku nih yang kedua, panitiaan yang kedua. Ini teman satu kosku namanya Willy. Dari semester 1 sampai kami berpisah sebelum KKN bulan Desember kemarin. Akhirnya kami berpisah 3,5 tahun dalam satu kos yang sama. Inilah dia foto kami waktu pemilihan. Nah, tadi pemilihan presidium. Nah, presidium itu adalah pemilihan ketua dan wakil ketua dari organisasi yang namanya LBM tersebut. Itu dia namanya. Kemudian, ini kamar kosku yang lama. Aduh, kangen banget aku dengan kamar kosku. Ini waktu jalan-jalan holiday dari semester 1 ke semester 2. Nih ketemu reunian dengan teman-temanku di Batam. Ini Wendy, ini aduh aku lupa namanya. Oh my god. Ini Deborah, ini Melika. Ini sorry bro, Ateng ya kalau salah ya? Ya itulah namanya. Nah, masuk ke semester 2 diawali dengan aku mengikuti retret di komunitas keagamaan Atmajaya, yaitu Garuda Katolik. Di sini selama 4 hari 3 malam retret.
Rata itu diwajibkan apabila kita mau menjadi anggota Garuda Katolik, seperti itu. Nah, di sini aku langsung ikut kur, kalau nggak salah ya, kur dari Garuda Katolik pada perayaan misa, apa ya ini namanya ya? Nggak ada keterangan ya. Membantu saat misa, pokoknya kayaknya misa awal semester dah, karena ini memang baru-baru awal banget. Nah, ini juga kepanitiaan, ini lanjutan dari panitia presidium, karena waktu panitia presidium itu kan pemilihannya itu dilaksanakan bulan November. Dan yang ini masih sama presidium namanya, tapi ini fokus kegiatan acaranya itu adalah pelantikannya. Jadi di sini acara fun-funnya itu di sinilah pelantikan dan perkenalan pengurus-pengurusnya. Karena ketika wakil ketua maupun ketuanya sudah terpilih, pasangan kan itu, mereka harus menunjuk pengurus-pengurusnya siapa. Nah, pengurus-pengurus baru inilah nanti harus memperkenalkan diri ke adik-adiknya, ke kami juga khususnya panitia. Nah, ini selain ikut organisasi, aku juga ikut perlombaan. Ini waktu seleksi lomba debat. Nih, eliminasi akhir debat MK 2017 ini waktu semester 2. Tapi kalah, nggak masuk. Ini, kemudian ini kepanitiaan. Nah, ini kepanitiaan aku di semester 3. Semester 3 tuh aku udah masuk mulai aktif di semester 3 dan sampai atas-atasnya itu ke organisasi. Ini aku juga ikut Garuda Katolik. Ini juga pemilihan ketua dan wakil ketua dari Garuda Katolik. Ini aku ikut misa, aku ikut kurnya. Nah, ini juga LBM. Ini aku masih panitia waktu itu, belum masuk ke kepengurusan. Ini nama acaranya Sekolah Integritas. Di sini kami bekerja sama dengan KPK waktu itu dan membahas tentang integriti seseorang. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang berintegritas, baik itu di lingkungan kuliah maupun nanti pas kerja ke depannya. Ini udah mulai masuk aku ke pengurusan LBM. Ini bukan ini perpisahan dari kepanitiaan yang KPK tadi, yang integritas. Lalu ini aku ikut Baksos, yaitu lintas agama, lintas iman. Jadi Atmajaya juga sangat-sangat toleran dengan keberagaman di kampusnya, di universitasnya. Semua agama ada di sini, dan di sini dalam satu kegiatan kami semua berkumpul tanpa memandang suku, terlebih agama. Kami melakukan yang namanya bakti sosial, penanaman pohon. Kemudian, ini waktu lagi fitness, tapi kan sekarang belum boleh fitness karena harus stay at home dulu. Nah, ini aku ikut Asian Youth Day. Mungkin Brosis yang pernah mendengar Asian Youth Day yang waktu itu dilaksanakan di Jogja bulan Agustus 2017. Aku berperan di sini sebagai panitia, yaitu divisi liturgi. Nah, ini teman-temanku yang bergabung dalam satu divisi Asian Youth Day. Yang ini aku jadi kepanitiaan sebagai sekretaris. Ini anak-anak kelompokku, aku sebagai pendamping kelompok atau KKPK. Kalau kepanitiaannya aku berperan sebagai sekretaris. Ini anak-anakku, anak kelompok lah, seperti itu. Nah, ini dia. Ini kakak-kakakku waktu itu. Ini seangkatan. Dan sisanya kakak-kakak. Ini jadi Miss Dinar, perayaan di kampus, misa kampus. Nah, ini masuk ke semester 5 kalau nggak salah, atau 4 ya. Tahun 2017 juga. Ini lomba debat yang kedua. Tadi lomba debat pertama gagal, itu masih seleksi. Tapi ini udah langsung lomba. Lombanya tingkat nasional. Tapi kalah lagi. Hanya masuk ke tahap eliminasi. Tapi menang kalah kan itu dalam perlombaan biasa. Yang penting adalah pengalaman dan berkompetensi yang sehat, itulah yang terpenting. Ini foto waktu di Undip. Memang dia sendiri ya. Undip nggak ikut karena kan tuan rumah.
dari UGM, dari Unbra, dari Unair, dan kawan-kawan. Ini ada temanku Jaya, dia ngajak aku ikut lomba, dan ini Laras. Ini yang ngajakin aku lomba. Tapi berkat dia aku bisa mengenal dunia perdebatan itu seperti apa. Dan ternyata seru, debat itu seru. Ini aku masa-masa tahun 2017 nih betul-betul aku padat jadwalnya karena aku udah mulai aktif di beberapa organisasi. Seperti yang di part pertama kemarin, aku kan ada, atau videoku yang pertama kali untuk lamaran kerja, itu kan aku ada 5 organisasi. 2 di kampus, 2 universitas, dan 1 regional di Jogja. Kalau yang di kampus nih, ini salah satunya. Namanya Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Permai. Ini bukan tingkat kampus, ini nasional, tapi dia ada cabang, kayak cabangnya gitu loh. Komisariat Fakultas Hukum Atmajaya. Tapi ini adalah organisasi nasional. Di seluruh Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum seluruh Indonesia itu ada. Kemudian, ya ini dia yang penting-penting. Ini pas aku sudah jadi kepengurusan di LBM, jadi sekretaris, dan seterusnya. Ini aku juga masuk ke komutasi, yaitu komunitas anti korupsi, yang langsung bekerja sama juga langsung dengan KPK. Aku di sini juga sebagai sekretaris. Sambil ngisi waktu, aku juga ikut lomba esai, lomba cipta puisi. Ini aku waktu wisuda. Sama satu lagi aku lupa, aku ikut lomba debat lagi yang ketiga tahun 2019 kemarin. Itu lomba debat internal Fakultas Hukum aja. Dan aku kalah dan teman-temanku peringkatnya masuk peringkat 4 ya, puji Tuhan ada peningkatan lah, seperti itu. Nah, mungkin dari Brosis yang calon mahasiswa baru, karena bentar lagi kan masuk ke semester baru, atau yang masih di tingkat awal, semester awal, itu aku sarankan ikutlah organisasi. Belajar penting di kampus, belajar akademik itu kan untuk menambah skill akademik. Tapi di samping itu, skill non-akademik kita juga harus diolah, diasah. Itulah mengapa, meskipun aku banyak organisasi, banyak kegiatan seperti ini, tapi Tuhan lulus dengan IPK yang sangat memuaskan. Tipsnya itu, yang penting kalian harus seimbangkan antara akademik dan non-akademik. Karena apa? Karena kalau misalkan hanya satu sisi yang kalian pentingkan, misalkan dari segi akademik aja nih, fokus belajar, oke, fokus belajar. Tapi kamu tidak ikut kegiatan kampus, bahkan tidak ada organisasinya. Ini sangat riskan ke depan, bukan pada saat kamu saat ini. Pada saat kamu lulus, setelah kamu lulus itu akan menjadi riskan. Kalau di kampusku, syarat kelulusan itu harus ada minimal poin kegiatan kita selama kuliah. Tapi kalau setelah lulus, itu akan sangat riskan ketika kita melamar pekerjaan. Karena apa? Karena ketika kita melamar pekerjaan, pasti yang diminta adalah aktif berorganisasi. Jadi sangat bahaya kalau misalkan kamu hanya fokus belajar, tapi tidak mengasah non-akademiknya, soft skill-nya. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kamu hanya fokus pada non-akademik, tapi IP kamu jebol, itu juga sama aja bohong. Karena pas kerja pun, syarat administrasi utamanya itu adalah IPK, minimal IPK. Itulah teman-teman, Brosis, antara akademik dan non-akademik itu harus imbang. Bagaimana caranya, itu bisa aku jelaskan nanti di video berikutnya. Yang terpenting adalah belajar maupun berorganisasi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling berhubungan dan mereka harus jalannya seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Mungkin cukup sekian teman-teman pengalamanku yang part kedua selama aku kuliah. Dan oh ya, sebelum itu, mungkin nanti di video berikutnya juga akan aku sekalian jelaskan skripsi. Ini juga masih menjadi momok menakutkan bagi Brosis yang masih kuliah. Tapi ketika aku jalani, aku merasa fine-fine aja, masa santai-santai. Bukan santai sih, maksudnya relax aja, nyaman gitu loh. Jangan terlalu dibawa stres, jangan terlalu dibawa pusing. Malah nanti kalau dibawa pusing, kita nggak ada kerjanya, jadi stuck di situ. Nanti mungkin di video berikutnya akan aku jelaskan tips untuk cepat skripsinya kelar dalam 1 semester dan apa pentingnya
seimbang itu tadi. Yang penting dalam video kali ini aku ingin menjelaskan, ingin menekankan bahwa belajar dan organisasi itu harus seimbang. Itu kalau menurut aku ya. Kalau mungkin teman brosis punya pendapat lain silahkan, tapi kalau pendapatku seperti itu. Belajar untuk meningkatkan akademik dan soft skill, non-akademik berorganisasi untuk meningkatkan soft skill. Baik, brosis itu yang bisa aku sharekan, bisa aku ceritakan pada video kali ini. Dan jangan lupa brosis semuanya, seperti yang sudah aku sampaikan di awal, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video-video yang ada di channelku, karena channel ini sangat membutuhkan support dukungan dari brosis dengan subscribe dan like tadi. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bahagia.